Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan berkedok arisan online bernama Arisan Duos. Seorang ibu rumah tangga berinisial SFM ditetapkan sebagai tersangka utama pada Sabtu, 18 Januari 2024. Ia menggunakan grup WhatsApp Guarisan Biu dengan 425 anggota untuk menawarkan investasi berbalut arisan sejak September 2024. SFM menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, seperti investasi 1 juta rupiah yang dijanjikan menjadi 1,4 juta rupiah dalam 10 hari. Modus ini menarik banyak korban, terutama karena awalnya mereka menerima keuntungan sesuai janji. Namun, keuntungan tersebut ternyata berasal dari uang anggota baru, bukan kegiatan bisnis. SFM diduga memperoleh keuntungan pribadi hingga 2 juta rupiah per transaksi. Hingga kini, 85 korban telah melapor, dengan kerugian masih diverifikasi. Laporan pertama masuk pada 12 Januari 2024. Beberapa korban bahkan sempat mengonfrontasi SFM secara langsung, namun situasi berhasil diredam oleh polisi. SFM dijerat dengan berbagai pasal, termasuk UU ITE, KUHP tentang penipuan, serta UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kasus ini menjadi peringatan agar masyarakat lebih waspada terhadap investasi yang menjanjikan keuntungan besar secara instan. Salam sejahtera buat kita semua, rekan-rekan. Sekarang kita sama-sama hadir untuk kami melaksanakan rilis ungkap kasus yang dilaksanakan oleh Kasubdit 4, ya, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Ya, ini kasus arisan dengan skema Ponzi. Jadi skema Ponzi itu adalah modus investasi palsu. Investasi palsu yang membayarkan keuntungan dari uang investor sendiri. Jadi uang investor berikutnya. Bukan keuntungan yang dibagi dari usaha atau bisnis yang dijalankan oleh si individu ini atau organisasi yang menjalankan organisasi. Ini sangat meresahkan masyarakat dan berhasil diungkap oleh rekan-rekan Direktorat Reserse Siber. Jadi awalnya para korban ini datang ke rumah tersangka ingin menagih, dan juga ada Polsek Metro Tanah Abang, Polres Metro Jakarta Pusat mendapat informasi karena para korban ada yang emosi, menagih berkali-kali, ada informasi akan terjadi tindakan main hakim sendiri. Nah, ini berhasil dicegah oleh rekan-rekan kami, Babin Kamtipmas, serta rekan-rekan dari Polsek Tanah Abang. Setelah diamankan orang yang diduga melakukan kegiatan arisan dengan skema Ponzi ini, dibawalah ke Polsek Tanah Abang untuk dilakukan pendalaman. Setelah dilakukan pendalaman, ternyata didapatkan informasi bahwa TKP tidak hanya terjadi di Tanah Abang saja, atau terjadi di beberapa lokasi. Kemudian diantarkanlah para korban, dibawa juga orang yang diduga sebagai pelakunya ke Polda Metro Jaya untuk dibuatkan laporan polisi di tanggal 12 Januari. Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa tidak terjadi dugaan peristiwa penghakiman massa berkat antisipasi yang sangat cepat dari rekan-rekan kami Babin Kamtipmas dari Polsek Metro Tanah Abang, dipimpin langsung oleh Pak Kapolsek untuk menangani itu. Kemudian setelah dibuat laporan polisi tanggal 12 Januari, langsung ditangani oleh rekan-rekan Subdit 4, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Akhirnya berhasil diungkaplah
sebuah peristiwa penipuan dengan skema Ponzi dengan modus investasi arisan duos, ya, melalui media elektronik, kemudian dijerat juga dengan tindak pidana penipuan di KUHP dan juga dilapis dengan tindak pidana pencucian uang. Ya, jadi pelaku sebagai pengelola, ya, pelaku ini inisialnya SFM, usia 21 tahun, seorang ibu rumah tangga, melakukan aksinya sejak September 2024. Ya, sejak September 2024 melakukan aksinya dan bertindak selaku pengelola dan menawarkan produk investasi melalui WA, melalui WhatsApp, kemudian menjanjikan keuntungan kepada para investor dan juga peminjam dana. Jadi data sementara ada juga yang minjam dana, padahal bunganya sangat tinggi, hampir 70%, ya. Tapi ini masih terus didalami. Menjanjikan keuntungan dalam jangka waktu tertentu, ya. Grup WA yang digunakan oleh tersangka SFM ini namanya GU Arisan by Biu. Ya, ada 425 member di grup WA tersebut. Kemudian sampai dengan saat ini temuan penyidik ada 85 korban dan telah membuat 4 laporan polisi. Ya, 18 diantaranya korban sudah dilakukan pemeriksaan. Ini terus bertahap. Jadi cara tersangka SFM menyampaikan promosi melalui WA grupnya itu adalah dia memposting slot. Ya, kalau investasi 1 juta dalam waktu 10 hari, ya. Dalam waktu 10 hari jadi 1,4. Investasi 2 juta dalam waktu 10 hari jadi 2,8. 3 juta jadi 4,2 juta. 4 juta jadi 5,6 juta. 5 juta menjadi 7 juta. Ya, ini mohon masyarakat berhati-hati, ya. Ini sangat tidak realistis. Ya, bunganya begitu tinggi, keuntungan yang dijanjikan begitu tinggi. Jadi harus ketemu dengan orang yang mau ngajak bisnis dan melihat langsung bisnisnya nyata atau tidak, profil yang ngajak bisnis dan lain sebagainya. Ya, bahkan ada juga yang ditawarkan tadi 1 juta, hasilnya keuntungannya 1,4 jadinya, menjadi 1,4. 1 juta ada yang 1,8, bermacam-macam. Ya. Jadi dengan adanya promosi-promosi tersebut dari WA membuat beberapa orang yang akhirnya menjadi korban tertarik, ya, bertanya dan ikut berinvestasi. Tentunya korban-korban awal yang ikut investasi awal dapat keuntungan. Ya, skema Ponzi tadi seperti itu. Dapat keuntungannya bukan dari bisnis yang dijalankan, tetapi dari uang member berikutnya, itu diputar lagi. Jadi member terakhir tidak akan pernah dapat keuntungan, ya rekan-rekan. Karena keuntungan yang didapatkan itu berasal dari korban selanjutnya. Karena uang investor itu dipakai untuk keperluan pribadi, ya, keperluan pribadi, dan dipakai untuk menutup keuntungan investor sebelumnya. Dibelikan handphone, ya, kemudian dibelikan sebuah mobil merek Ayla
kemudian dibelikan alat-alat perlengkapan rumah tangga, kemudian kartu ATM, SIM card, dan handphone juga disita oleh penyidik. Ya, jadi peran tersangka dia pertama membuat WA grup arisan, nama arisannya Gu Arisan by Biu. Kemudian tersangka membuat status WA, ya, berisi promosi investasi pada grup arisan tersebut. Kemudian tadi membuat skema promosi investasi dengan istilah DAPIN, dana pinjaman dengan sistem slot 1 juta yang saya sampaikan tadi. 1 juta jadi 1,4, ada 1 juta jadi menjadi 1,8 dan lain sebagainya. Kemudian membuat penawaran keuntungan dana pinjaman ini atau DAPIN tiap slot, ada yang 10 hari, ada yang 15 hari, ada yang 20 hari. Setelah dana dikumpulkan, kemudian mencari nasabah juga yang akan melakukan peminjaman pada tersangka. Dari setiap investor rata-rata keuntungan yang didapatkan adalah 50.000 sampai 2 juta rupiah dari setiap investor, ya. Kemudian peran tersangka selanjutnya adalah memberikan keuntungan kepada member yang sudah jatuh tempo dari uang member yang baru mengajukan investasi. Itu yang dinamakan skema Ponzi, rekan-rekan, ya. Hati-hati. Kemudian tersangka menggunakan dana investor yang masuk untuk keperluan pribadi, dan kegiatan investasi pengumpulan dana dari masyarakat ini tidak memiliki izin, ya, dari Bapepti dan OJK, rekan-rekan, ya. Kemudian tersangka dijerat pasal berlapis, ya, penipuan melalui media elektronik dan atau penipuan dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 11 tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 1 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun, denda 1 miliar rupiah. Kemudian dilapis pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun. Kemudian pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Pencucian Uang dengan ancaman pidana 20 tahun. Ya. Kemudian rekan-rekan perlu kami sampaikan bahwa Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya membuka posko pengaduan 24 jam kepada masyarakat yang menjadi korban dengan penipuan modus seperti ini, skema Ponzi, baik yang dilakukan oleh tersangka ini, ya, namanya Arisan Duos, ataupun skema Ponzi yang lain, ya. Mohon disampaikan ini kepada masyarakat agar masyarakat yang merasa menjadi korban dapat mendapatkan saluran untuk membuat laporan. Hotline-nya adalah 0822 45 45 2018. Ya. 0822 45 45 2018. Ya, kami sekali lagi wajib memberikan imbauan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat. Mohon hati-hati dalam berinvestasi, jangan mudah tergiur, karena belum tentu apa yang disampaikan admin grup atau siapapun yang didukung oleh keterangan beberapa orang, belum tentu itu adalah investor juga. Bisa jadi bagian dari sindikatnya untuk meyakinkan dan menarik minat member grup dan orang lain dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau ada orang yang mengajak bisnis, harus realistis, nyata atau tidak bisnisnya, bisnis seperti apa, lokasinya, profil orangnya, janji keuntungan, bisa dibandingkan dengan
berbagai metode bisnis lainnya. Ya, kalau keuntungannya sangat tidak masuk akal, ini patut diwaspadai. Ya. Di sisi lain, selain ada hotline ini, ada nomor telepon 110. Ini kami mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan media selalu mensosialisasikan ini, karena ketika masyarakat membutuhkan bantuan anggota kepolisian, itu sebenarnya sangat mudah dengan menghubungi 110, ya. Itu nomor telepon gratis bebas pulsa. Baik rekan-rekan, itu yang kami sampaikan. Demikianlah akhir laporan dari kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan terus mengikuti saluran berita dari kami, guna mendapatkan informasi terbaru dan analisis mendalam. Sampai bertemu lagi.